ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji yang lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Ahad pekan pertama kita mempelajari tafsir juz amma agar diamalkan ya. Maka agar kita paham, caranya adalah dengan mempelajari tafsir yang seperti yang kita pelajari, tafsir juz amma. Sebelum kita mulai mempelajari tafsir, mungkin sekedar informasi saja. Alhamdulillah, saya adanya juga. Jadi tematik materinya. Kadang materi akidah, kadang fikih, kadang akhlak, supaya nggak bosen. Nah, itu bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Ada linknya. Kalau di Telegram juga ada. Saya ada channel di Telegram namanya Wawasan Spasi Muslim. Wawasan katanya sebulan sekali, agak ringan. Ada penerjemahnya, kajiannya ganti-ganti tematik. Ada akidah, bulan berikutnya akhlak, bulan berikutnya kalau bulan ini fikih. Ya, bisa mengikuti dari rumah masing-masing, tinggal gabung di Google Meet, pakai Google Meet. Setiap pekan ketiga, hari Rabu, malam Kamis, pekan ketiga, di mana saja. Kalau sekarang Allah mudahkan, ya mengikuti taklim bisa secara jarak jauh. Ya, baik, itu mungkin sekedar informasi. Jadi kegiatan meskipun diadakan oleh kampus, cuma untuk umum, siapa aja kalau mau nyimak silahkan. Baik, selanjutnya kita surah Al-Ghasyiyah. Yawma idzin khashi'ah aminatun nasiyatun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Baik, ayat 1-16 coba kita pelajari tafsirnya. Al-Ghasyiyah ini nama lain dari hari kiamat. Jadi kiamat punya beberapa nama. Ada At-Tammatul Kubra, ada Al-Qari'ah, ada As-Sa'ah, ada Al-Waqi'ah, ya, dan seterusnya. Dinamakan rata, maka disebut dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Diambil dari ayat yang pertama surah Al-Ghasyiyah. Di antara kandungan surah ini mengingatkan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu memberikan nikmat dan azab. Demikian pula memperlihatkan bukti-buktinya. Salat Jumat Rasulullah SAW terkadang baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, gitu ya. Atau terkadang beliau rakaat pertama Al-Jumu'ah, ya, rakaat kedua Al-Munafiqun, ya. Nah, ini yang supaya kita memperhatikan, ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tanya, sudahkah sampai kepada berita tentang hari kiamat? Ya, supaya kita perhatian.
Ya. Meskipun lafaz ini dengan bentuk mufrad satu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, hal ataka, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad SAW? Dan tadi sudah diterangkan bahwa kalimat tanya ini tujuannya pertama adalah litashwik, supaya kita mau menyimak, penasaran dan mau menyimak kiamat. Orang-orang komunis misalnya itu nggak beriman kepada hari kiamat, sehingga mereka ya kalau bertindak jahat, ya melakukan penganiayaan, berlaku kejam, ya karena merasa bahwa dia nggak akan diberikan balasan. Ya, maka beriman kepada hari kiamat punya pengaruh dahsyat dalam memperbaiki kehidupan akhlak seseorang, gitu ya. Apa yang terjadi pada hari itu? Ya. Kata Allah, wujuhu yawma idin khashi'ah. Pada hari kiamat, ya, ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Ya. Jadi ada manusia menjadi beberapa golongan atau beberapa kelompok. Ya. Ada kelompok atau golongan penghuni surga dan ada golongan penghuni neraka. Ya. Adapun golongan penghuni neraka ini yang pertama, wajah mereka dalam keadaan tertunduk dan hina, ya, lemes, tertunduk dan tampak terhina, berdebu, ya, kemudian putus asa, kelihatan dari wajahnya itu wajah orang bermasalah. Keadaan orang yang seperti ini tertunduk, hina, ya, amilatun nasibah, ya, dia melakukan kegiatan dan kepayahan. Di sini ada beberapa tafsir, ya, ada beberapa tafsir dari ulama. Kelihatan jati dirinya yang sebenarnya. Yang munafik kelihatan, yang dulu berbuat baik karena manusia kelihatan, yang ada maksud di balik itu atau ada udang di balik batu juga kelihatan, ya. Dan amal yang dia kerjakan menjadi sia-sia, ya. Dan keadaan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha apa-apa. Dan ketetapan Allah di atas keadilan. Ya, mereka sudah menyalahkan diri mereka. Nggak ada yang bisa disalahkan. Itu karena mereka sendiri. Kenapa dulu ketika di dunia, gitu ya, tidak beriman, tidak beramal soleh misalnya. Ya. Nah itu. Keadaan mereka juga amilatun nasibah. Mereka melakukan kasih beban-beban yang berat. Ya. Menarik rantai, ya, yang membelenggu mereka berjalan dengan susah payah karena dirantai tangan, kaki, ya. Itu menurut sebagian ulama, ya. Mereka bekerja keras lagi kepayahan karena pekerjaan yang dibebankan kepada mendapatkan hukuman sesuai, ya. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim kepada mereka. Kayak orang-orang kafir, kenapa azabnya itu mereka pedih? Setiap kali kulit mereka hangus diganti lagi dengan kulit yang baru. Ketika dirinya diliputi oleh api, ya, depan belakang, kanan kiri, ya, diliputi oleh api, ya, kehaus atau minumannya nanah, penghuni neraka. Pilihannya cuma itu saja. Dan itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Sallallahu Alaihi Wasallam yang saleh, mereka dibantai masih saat ini, ya, seperti yang terjadi di Palestina, ya, anak-anak, ya, kemudian wanita itu dijatuhkan bom. Sudah kondisinya mereka dalam kemah-kemah, nggak puas orang Yahudi itu, ya, dengan seenaknya dari atas pesawat ngejatuhin bom yang berat-berat, yang besar-besar, yang bangunan saja hancur, apalagi manusia yang cuma terdiri dari darah, daging dan tulang, ini lebih hancur lagi,
Ada orang tua bawa, disangkanya bawa beras dalam karung, ternyata bawa jasad cucu atau keponakan ketika itu ya. Cucunya kalau nggak salah, cucunya yang tadinya beratnya 25 kg sekarang jadi cuma 5 kg, sangat mendidih atau nanah, wajar ya itu. Nah ini keadaan di neraka ya. Mereka nggak bisa istirahat, sumala yamutu fiha wala yahya ya, tidak mati sehingga bisa istirahat, juga tidak hidup. Karena apa? Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kematian datang kepadanya dari karena tidak di atas Islam, karena tidak di atas tauhid ya. Karena orang-orang kafir amalnya sia-sia kalau tidak di atas Islam. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat syirik maka akan sia. Maka amal mereka, di antara mereka ada yang mungkin lama berdiam di sebuah tempat bertapa, di antara mereka ada yang sampai nggak nikah ya, seperti rahib ya, cuma nggak tahan juga biasanya. Kemudian di antara mereka ada yang komat kamit baca kalimat-kalimat yang nggak jelas. Di antara mereka ada yang macam-macam beramal, bentuk amal dengan dikasih rezeki, tetapi di akhirat karena sudah dibalas ya, sudah nggak punya amal soleh ya, sudah habis dibalas, sehingga ya tempatnya juga di neraka ya, tempatnya juga di neraka ya, tempat kembalinya. Karena surga haram bagi orang kafir, surga haram bagi orang kafir ya. Allah katakan innal ladzina kadzabu bi ayat fi sammil khiyata, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jahat. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka sering sekali berangan-angan kalau saja dulu ketika di dunia pahala amilatun nasibah. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati biara seorang rahib. Ada tempat ibadahnya seorang rahib di situ, sudah nggak nikah, terus dia berdiam lama di dalam tempat ibadahnya. Itu harus kita ambil pelajaran. Terkadang kita nggak sabaran, iktikaf cuma 10 hari ya. Ini mereka berhari-hari sabar di biara ya. Kita cuma 10 hari fokus untuk akhirat. Nah mereka sabar. Umar melihatin, kasihan sama rahib ini. Wahai rahib. Maka rahib itu keluar dari biara hamiyah, yang akhir dan tempat kembalinya adalah masuk ke neraka yang panas ya. Dia khawatir engkau itu termasuk di antaranya. Secara mana seperti itu. Inilah yang membuat aku menangis, melihat kamu itu sudah capek-capek beramal cuma nggak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian ya, mereka dari segenap penjuru, dan apinya diberikan kekuatan 69 kali api di dunia. Yang api di dunia saja bisa meleburkan besi, bisa mendidihkan air, lalu bagaimana dengan api di neraka yang ditambah dengan api matahari pun dijatuhkan ke dalam neraka sehingga semakin panas ya. Maka pemandangan yang paling mengerikan ya pemandangan ya. Tapi kalau seorang beriman, beramal soleh dan bertakwa, kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak perlu khawatir dan juga enggak perlu bersedih hati, ditenangkan. Bahkan kubur bukan menjadi jembatan ke neraka, bahkan menjadi salah satu di antara taman-taman surga, dan kematian menjadi tempat istirahatnya ya, tempat istirahatnya dari kelelahan, kecapean hidup di dunia yang penuh dengan masalah gitu ya. Ingkal muhliyah bil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa ya. Jika mereka minta minum, maka mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Airnya udah panas sekali ya, mungkin kayak lahar kali ya. Dikasih minum yang membuat hangus wajah mereka. Kasih minum pastinya jasadnya ditaruh di museum ya, tapi dia masuknya ke alam kubur. Meskipun nggak ditaruh jasadnya di dalam tanah, tapi masuknya ke alam kubur, masuknya ke alam barzakh, alam penantian nunggu tibanya hari kiamat. Kata Allah, ya, meskipun jasadnya di luar, bukan di dalam kuburan,
tapi dia masuk ke alam kubur, masuknya ke alam barzakh. Ya. Jasad Allah abadikan, kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu. Maka sampai sekarang badannya tetap awet. Di tengah mumi-mumi yang lain udah pada nggak jelas, udah pada rusak badannya. Tapi untuk Fir'aun, karena Allah katakan hari ini kami selamatkan, jadi supaya jadi pelajar maka Allah awetkan, ya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya, agar bayi-bayi Bani Israel yang lahir itu disembelih-sembelihin. Ya begitulah, mereka ditindas, sekarang mereka malah menindas Bani Israel. Ya, gitu, malah menindas, itu nggak tahu terima kasih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sering ingatkan mereka di surah Al-Baqarah, wa'id, dan ingatlah. Tapi mereka malah kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan ketika kelaparan tidak ada makanan kecuali pohon yang berduri. Ya, pohon yang berduri. Jadi makanannya itu dia ada zakum. Kemudian pohon yang berduri, ya pastinya nancep di mulut, gitu, ya. Yang keadaannya ya tidak membuat badan gemuk, nggak menyehatkan, nggak bergizi makanannya. Wala yughni min ju', dan juga tidak menghilangkan laparnya. Jadi tetap lapar dan haus terus mereka alami. Jadi keadaannya itu luarnya dikepung api, dalamnya ketika kehausan juga kepanasan karena dikasih minum yang sangat mendidih luar dan dalam. Kelaparan ditambah kelaparan, ya. Sudah semua ditundukkan buat dia, langit, bumi, hewan-hewan, tumbuhan, dan dilebihkan dari sekalian makhluknya. Setiap hari hewan disembelih untuknya, ya. Tapi semua nikmat dia kufuri, mereka kufuri, ya. Mereka malah tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada kitabnya, mengarahkan diri kita untuk menjadi golongan penghuni surga. Jadi nih, kalau kamu ngikutin jalan ini maka arahnya menjadi penghuni neraka. Tapi kalau kamu misalnya gitu ya, beriman kepada Rasulullah SAW, kepada kitab yang beliau bawa, maka gitu, dan akan dimasukkan ke dalam surga, menerima catatan pun nanti dengan tangan kanan. Ya, sebelum meninggal pun diberikan kabar gembira, pas meninggalnya, di alam kuburnya, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi bahagia. Ya. Lisa'yiha radiyah, karena senang dengan amal yang telah dia kerjakan. Berarti sudah punya modal dan punya bekal. Ya, di dunia dia modalnya iman sudah, kemudian dia kembangkan imannya dengan amal soleh, rajin sholat, baca Al, ya, ibarat mengadakan perjalanan bawa bekal banyak, nyaman. Lisa'yiha radiyah, dia nyaman dengan usaha yang dia lakukan, ya, dan diterima karena di atas dasar keikhlasan, bukan karena pencitraan, bukan karena manusia, ya, agar dipuji mereka. Dia ditempatkan fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Berarti surga itu tempatnya tinggi sekali, di atas langit yang ketujuh. Langit ada 7 lapis, ya. Di atas langit itulah tempat surga, yang di sana pemandangannya susah digambarkan, ya. Ada pohon besar, namanya pohon tuba. Pohon tuba itu seorang, saking besarnya pohon kayak terbang gitu. Kayak gimana? Dia melebihi raja-raja di dunia berkali-kali lipat, ya. Banyak yang melayaninya, gitu. Kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kau minta dan apa yang kau inginkan langsung dihadirkan, gitu ya. Dihadirkan. Kemudian fisiknya, kemudian nanti mereka akan melihat Allah. Ya, dan kenikmatan paling besar itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fisik mereka enggak, istilahnya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ketika di dunia, ya, enggak ada yang bisa melihat Allah. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Allah enggak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Karena fisik kita fisik yang lemah. Ya. Jangankan kita, gunung aja, undur ilal jabal, lihat ke gunung itu.
Fa in istaqarra makanan fasawfa tarani. Kalau gunung itu bisa bertahan, engkau bisa melihatku. Ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah hendak menampakkan ke gunung, hancur lebur gunung itu. Gunung aja hancur, apalagi tubuh manusia, belum siap. Nanti pada hari kiamat baru manusia betul-betul kekal abadi. Dan seorang bahkan di dalam hadis itu bisa menggauli istrinya saking diberikan kekuatan sampai 100 kali dalam sehari. Seperti hadis ini seperti itu. Itu. Ya, di sana penghuninya nggak mendengar kata-kata yang sia. Ada mata air yang mengalir terus. Itu jadi keluar yang menunjukkan ke sana ada dipan-dipan yang tinggi. Jadi mereka duduk di atas dipan-dipan di tempat-tempat yang tinggi. Ya seperti raja. Memang raja kayak gitu ya. Dilapisi permadani dan didampingi bidadari juga gitu ya. Kemudian wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Jadi sudah nikmatin kayak gimana itulah Allah gambarkan. Wa namarikum, caranya menetapkan akan kebangkitan dan pembalasan, dan bahwa malapetaka pada hari kiamat merata ke semua makhluk, dan di neraka penghuninya kelelahan, kecapean, tersiksa, sedangkan di surga ya